Di sebuah kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, tepatnya di kota Entikong, seorang intel menyamar menjadi tukang bakso keliling. Dengan gerobak sederhana, ia berjalan menyusuri jalanan sempit yang dipenuhi kendaraan besar dan pasar malam yang riuh. Tak ada yang mencurigakan, hingga sebuah truk besar yang tampak biasa saja dihentikan aparat. Apa yang ditemukan di dalamnya langsung mengubah jalannya penyelidikan internasional. Malam baru saja merangkak naik ketika sebuah minibus tua melaju perlahan di jalan pedesaan yang lengang. Lampunya meredup, seolah enggan menarik perhatian siapapun. Di dalamnya, duduk berjejer belasan perempuan muda dengan wajah letih namun penuh harapan. Mereka bukan sedang dalam perjalanan wisata, melainkan digiring menuju nasib yang belum mereka pahami sepenuhnya. Seseorang telah menjanjikan pekerjaan di luar negeri, gaji besar, kehidupan layak, dan masa depan yang lebih cerah. Itu yang mereka pegang teguh, tanpa tahu bahwa mereka sedang masuk ke dalam jebakan kejam sindikat perdagangan manusia. Di pojok mobil, Lilis, gadis berusia 19 tahun dari sebuah dusun di Jawa Tengah, menggenggam erat foto adiknya yang masih kecil. Ia ingin menafkahi keluarganya setelah sang ayah jatuh sakit dan ibunya hanya bekerja sebagai buruh tani. Seorang perempuan parubaya bernama Bumirah, yang mengaku sebagai agen tenaga kerja, meyakinkannya bahwa pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Kamboja adalah jalan keluar terbaik. Tanpa biaya, tanpa ribet, katanya. Lilis tak tahu bahwa semua itu adalah pintu masuk menuju dunia eksploitasi. Sementara itu, jauh di pusat Jakarta, Satuan Intelijen Rahasia tengah dilanda kegelisahan. Dalam beberapa bulan terakhir, angka kehilangan perempuan muda meningkat tajam, terutama di daerah-daerah terpencil. Pencarian tak pernah menemukan titik terang. Tapi satu petunjuk mengejutkan muncul. Hampir semua korban terakhir diketahui terakhir kali terlihat naik kendaraan menuju arah perbatasan barat, tepat di titik gelap antara Indonesia dan Malaysia. Operasi khusus pun dibentuk dalam diam. Mereka tidak hanya butuh kekuatan, tapi juga kecerdikan. Bima, anggota intelijen muda dengan reputasi bersih dan insting tajam, ditunjuk sebagai mata-mata lapangan. Ia tidak dipilih karena keberaniannya saja, tetapi karena kemampuannya berbaur tanpa jejak. Kau akan menjadi tukang bakso, kata atasannya sambil menyerahkan identitas palsu dan gerobak tua yang sudah dimodifikasi dengan kamera tersembunyi. Bima hanya mengangguk. Bukan tugas pertama yang aneh untuknya, tapi menyamar di perbatasan dan menghadapi sindikat penyelundupan manusia adalah misi yang bisa berakhir tragis jika ia salah langkah. Di perbatasan, jalur tikus menjadi jalan favorit para pelintas gelap. Tidak ada lampu jalan, tidak ada patroli tetap. Namun kehidupan tetap berjalan. Orang-orang mencari uang dari apapun yang bisa dijual, termasuk manusia. Di tengah kondisi itu, gerobak bakso Bima menjadi pemandangan biasa. Ia keliling dari satu dusun ke dusun lainnya, berbaur dengan warga, mendengarkan cerita, menyerap informasi sekecil apapun yang bisa mengarah pada sindikat tersebut. Kadang ia menginap di masjid, kadang tidur di emperan toko. Semuanya demi misi yang tak boleh gagal. Hari-harinya dipenuhi obrolan ringan dengan anak-anak, tukang ojek, hingga ibu-ibu yang sekadar ingin menghilangkan rasa bosan. Tak ada yang curiga bahwa di balik tatapan ramah dan celetukan khas tukang bakso itu, tersembunyi seorang agen negara yang sedang memburu predator kemanusiaan. Bima mencatat semua yang ia dengar, siapa yang sering bepergian malam-malam, mobil apa yang mencurigakan, dan rumah-rumah yang terlihat ramai hanya pada waktu tertentu. Sedikit demi sedikit, puzzle mulai membentuk gambar. Salah satu rumah tua di ujung desa menarik perhatiannya. Rumah itu nyaris kosong di siang hari, tapi malamnya selalu terdengar suara gaduh, seakan ada banyak orang di dalamnya. Beberapa kali ia melihat mobil box berhenti sejenak lalu pergi dengan kecepatan tinggi. Ketika mencoba mendekat, Bima disambut anjing galak dan pagar besi tinggi. Ia tak bisa gegabah. Setiap langkah harus disusun dengan teliti, karena kesalahan kecil bisa berujung kematian. Bukan hanya baginya tapi juga untuk para perempuan yang mungkin disekap di dalam sana. Sementara itu, para perempuan dalam minibus akhirnya sampai di rumah penampungan. Mereka tidak diberi akses keluar, hanya makanan seadanya dan dijanjikan bahwa keberangkatan mereka akan segera dilakukan. Sebagian mulai curiga, tetapi terlalu takut untuk melawan. Lilis, yang awalnya begitu optimis, mulai merasa ada yang tak beres. Ia mencatat suara-suara yang terdengar di luar kamar, bahasa asing, laki-laki tertawa, dan kadang jeritan dari ruangan lain. Jantungnya berdetak lebih cepat tiap malam, namun ia hanya bisa menangis diam-diam sambil berdoa agar Tuhan membebaskannya.
Di tengah malam yang lengang, Bima memutuskan untuk mendekat lebih jauh. Ia memarkir gerobaknya dan berpura-pura memperbaikinya di dekat rumah tersebut. Dari sudut tertentu, kamera kecilnya menangkap gambar seorang lelaki membawa koper besar masuk rumah itu, diikuti dua perempuan muda yang tampak kebingungan. Itu bukan kunjungan biasa. Ia tahu, ini bukan lagi tahap pengamatan. Sesuatu harus segera dilakukan. Tapi sebelum itu, ia harus pastikan satu hal. Siapa dalang di balik semua ini? Pagi itu langit tampak mendung, seolah menyimpan rahasia kelam yang belum terbongkar. Bima, dengan gerobak baksonya, kembali menyusuri jalanan becek di perbatasan desa. Suaranya lantang memanggil, "Bakso, panas, gurih." Menjadi musik latar bagi rutinitas warga yang perlahan mulai memperhatikannya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang tahu bahwa di balik topi lusuh dan kaos singlet itu tersembunyi alat perekam suara dan kamera kecil yang tersambung ke sistem penyimpanan tersembunyi di bawah tempat kuah. Hari itu Bima sengaja berhenti lebih lama di dekat warung kopi kecil yang sering dijadikan tempat nongkrong supir-supir lintas daerah. Ia memarkir gerobaknya, memesan segelas kopi, dan ikut duduk mendengarkan percakapan yang semula terdengar sepele. Namun telinganya tajam menangkap sesuatu yang mencurigakan, tentang truk box tanpa plat yang semalam melintas diam-diam, dan sopirnya yang dibayar tunai tanpa banyak tanya. Kata, pengiriman khusus, terlontar, dan meski samar, Bima tahu ini bukan sekadar pengiriman barang biasa. Beberapa hari kemudian, seorang bocah laki-laki, sekitar umur 9 tahun, menghampiri gerobak bakso Bima sambil berbisik. "Om, rumah tua di ujung itu sering bawa cewek-cewek malam-malam. Om, serem." Bocah itu menunjuk rumah yang selama ini telah Bima curigai. Bocah tersebut juga mengatakan bahwa kadang terdengar suara perempuan menangis, tapi ibunya melarang untuk ikut campur. Bima hanya tersenyum dan memberikan semangkuk bakso gratis sebagai imbalan. Namun dalam pikirannya, informasi itu adalah potongan penting yang memperkuat semua kecurigaan. Bima mulai menyusun strategi untuk merekam pergerakan secara lebih dekat. Pada malam harinya, ia memasang kamera mini di tiang bambu dekat rumah tua itu, menyamarkannya sebagai gantungan lampu darurat. Kamera itu dikendalikan dari ponsel khusus yang ia sembunyikan di dasar gerobak. Malam itu juga, kamera tersebut menangkap momen penting. Mobil box kembali datang. Kali ini sopirnya tampak tergesa, dan dari belakang mobil, dua perempuan digiring masuk oleh pria kekar berbaju hitam. Keesokan harinya, Bima mengirim potongan rekaman itu melalui sistem transmisi offline ke markas pusat di Jakarta. Hanya butuh beberapa jam untuk tim pusat menyimpulkan bahwa rumah itu adalah bagian dari jalur transit sindikat penyelundupan TKW ilegal ke luar negeri. Tapi yang mengejutkan bukan itu, melainkan sosok pria yang sempat rekam turun dari mobil malam sebelumnya. Dari pencocokan wajah, pria itu adalah Roni Surya, mantan calo tenaga kerja yang pernah terlibat kasus serupa 5 tahun lalu, tapi lolos dari jeratan hukum. Sekarang, dia kembali beraksi, lebih licin dan berani. Bima menyadari bahwa ia sudah terlalu dalam. Penyamarannya tak boleh rusak, tapi waktunya juga tidak banyak. Ia harus dapat bukti lebih besar, percakapan transaksi atau pengakuan langsung. Malam berikutnya, ia mendekati seorang tukang ojek bernama Jabar yang sering terlihat mengantar orang ke sekitar rumah tua itu. Lewat obrolan panjang sambil menyantap bakso, Jabar akhirnya mengaku bahwa ia sering diminta menjemput tamu dari kota dan dibayar 2 kali lipat tarif biasa. Ketika ditanya siapa yang menyuruh, Jabar menyebut satu nama yang mengejutkan, Pak Hendra. Nama itu langsung membuat Bima terdiam sesaat. Hendra Wijaya adalah pengusaha ternama yang sering muncul di media lokal karena kegiatan sosialnya. Ia dikenal dermawan, pendiri yayasan pendidikan, dan bahkan beberapa kali bertemu pejabat daerah. Tak ada yang mengira bahwa di balik jas mahal dan senyum manis itu tersembunyi otak kriminal yang memperdagangkan anak bangsa ke luar negeri. Semua mulai masuk akal. Dana, jaringan, dan koneksi yang membuat sindikat ini sulit disentuh hukum. Bima tahu bahwa untuk menangkap ikan besar, ia butuh umpan yang tepat. Maka ia membuat skenario, pura-pura menjadi sopir yang bisa membantu jalur pengiriman. Lewat perantara Jabar, ia mengirim sinyal ke Roni bahwa ia siap diajak bekerja sama jika dibayar pantas. Tak lama, ia menerima pesan singkat dari nomor asing. Malam ini jam 1. Datang ke ladang kosong di belakang rumah tua. Jangan bawa siapa-siapa. Itu bukan undangan, tapi ujian kepercayaan. Dan Bima tidak punya pilihan selain menerimanya. Saat malam tiba, Bima meninggalkan gerobaknya di semak-semak dan berjalan perlahan ke ladang gelap itu.
Angin malam menusuk kulit, dan suara jangkrik menjadi satu-satunya teman. Di kejauhan, cahaya senter menyala, mendekat perlahan. 4 pria berdiri di hadapannya. Salah satunya adalah Roni sendiri. Wajahnya keras, matanya tajam. "Kau yakin bisa dipercaya?" tanya Roni dingin. Bima mengangguk pelan, dan detik itu pula ia menyadari, satu langkah saja ke arah yang salah, maka nyawanya tak akan kembali. Ladang kosong itu sepi dan gelap, hanya diterangi cahaya redup dari senter genggam para pria yang berdiri mengelilingi Bima. Heningnya malam hanya terpecah oleh desiran angin dan dengus nafas para pelaku yang masih mengamati dengan curiga. Roni, yang kini berdiri tepat di hadapan Bima, menyipitkan mata. "Dari mana kau tahu tempat ini?" tanyanya curiga. Bima menahan napas sejenak, lalu menjawab tenang, "Jabar yang bawa infonya. Katanya kalian butuh orang baru yang enggak banyak nanya." Kalimat itu membuat salah satu dari mereka tertawa sinis, tapi tak membuat ketegangan mereda. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Roni memberi anggukan kecil. "Oke, malam ini kau bantu angkut barang. Kalau lancar, kita teruskan. Kalau macet, kubur kau di sini." Bima hanya mengangguk. Ia tahu ini bukan waktu untuk banyak bicara. Di balik saku jaketnya, tombol darurat kecil sudah siaga. Alat itu akan mengirim sinyal ke tim BIN pusat jika ditekan selama 3 detik. Tapi ia harus memilih waktu dengan tepat. Terlalu cepat, ia bisa ketahuan. Terlalu lambat, nyawa para korban mungkin tak terselamatkan. Sebuah truk box putih mendekat dari arah belakang rumah tua. Sopir turun, membuka pintu belakang. Di dalamnya, tampak 6 perempuan muda duduk berdesakan. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Bima menahan emosi, tapi rahangnya mengeras. Ia ikut membantu memindahkan beberapa kardus besar yang digunakan untuk menyamarkan keberadaan mereka. Malam itu, mereka rencananya akan dibawa menyeberangi perbatasan lewat jalur tikus, kemudian ke pelabuhan gelap menuju Malaysia. Dari sana, mereka akan dijual ke pihak lain dan dikirim ke Kamboja dengan dokumen palsu. Di tengah proses pemindahan itu, salah satu dari perempuan tersebut terjatuh dan hampir pingsan. Bima segera menolongnya, membisikkan kata pelan, "Tenang, aku dari pemerintah. Kalian akan selamat." Mata si gadis langsung membelalak, seolah cahaya harapan baru saja menyentuhnya. Tapi Bima memberikan isyarat agar diam. Jika satu orang saja bersuara atau bereaksi, nyawa semuanya bisa jadi taruhan. Ia tahu waktunya sudah sangat mepet. Ketika semua sudah dimuat, Roni menyuruh sopir menyalakan mesin. Truk mulai melaju perlahan, dikawal 2 motor yang melaju di depan dan belakang. Bima diminta ikut naik ke motor belakang. Saat mereka melewati jalan kecil menuju titik penyeberangan hutan, Bima tahu inilah saatnya. Di tengah perjalanan, saat motor melintasi jembatan kayu kecil, ia berpura-pura terjatuh. Begitu badannya menyentuh tanah, ia tekan tombol darurat di saku dalam jaket. Sinyal dikirim. Di markas operasi yang berjarak 2 km, tim elit yang sudah siaga langsung menerima koordinat. Tanpa suara, mereka meluncur menuju lokasi. Dalam 10 menit, malam yang tadinya sunyi berubah menjadi ajang pengepungan. Sirene dibunyikan, lampu sorot dinyalakan. Roni dan anak buahnya yang kaget langsung berusaha kabur. Truk penyelundup berbalik arah, motor pengawal terpencar. Tapi aparat sudah mengepung semua jalur keluar. Satu persatu ditangkap, termasuk sopir dan 2 kurir utama. Bima hampir saja ditabrak salah satu motor saat mencoba membantu perempuan-perempuan di truk keluar. Salah satu dari mereka menjerit histeris, trauma berat setelah berhari-hari dikurung dan dibohongi. "Kami disuruh tanda tangan dokumen, katanya cuma untuk izin kerja," ucap seorang korban sambil menangis. Polisi menenangkan mereka, lalu membawa seluruh korban ke mobil pengamanan untuk dievakuasi ke tempat aman. Namun satu orang berhasil lolos malam itu, Roni. Di tengah kekacauan, ia melompat ke sungai kecil dan menghilang ke semak-semak. Pencarian sempat dilakukan, tapi jejaknya menghilang. Bima hanya bisa menatap derasnya air sungai sambil mengepalkan tangan. Dia pasti kembali ke bosnya, ucapnya lirih. Tapi setidaknya malam itu, mereka telah menyelamatkan belasan nyawa dari pengiriman haram yang bisa berakhir tragis. Keesokan paginya, berita tentang penggerbekan di perbatasan langsung menghiasi media nasional. Namun nama-nama pelaku utama belum diumumkan. Semua masih dibungkus rapi untuk keperluan penyelidikan lanjutan. Di balik layar,
Bima dan timnya mulai mengurai jaringan yang lebih besar. Dan satu nama terus muncul di setiap penggalian, Hendra Wijaya. Lelaki terhormat yang selama ini dielu-elukan publik, ternyata menyimpan wajah gelap yang jauh lebih kejam daripada penjahat manapun. Di gedung besar berlantai 5 di pusat kota, Hendra Wijaya sedang duduk nyaman di ruang kantornya yang dilapisi marmer mahal dan berpendingin udara. Seolah tak pernah terjadi apa-apa semalam, pria itu tetap tersenyum menerima tamu-tamu penting dari berbagai lembaga sosial. Di balik jas abu-abu mewah dan dasi bermotif biru, tidak ada yang mencium bau busuk bisnis gelap yang selama ini ia jalankan. Ia bahkan sempat menyumbang dana untuk korban bencana alam di televisi pagi itu, menambah citranya sebagai filantropis teladan bangsa. Namun senyum Hendra mulai pudar siang itu, saat ajudannya datang terburu-buru sambil menyerahkan ponsel dengan layar gemetar. "Pak, sebaiknya lihat ini," bisiknya. Di layar, muncul rekaman video dari malam penangkapan. Wajah Roni terlihat jelas, para korban menangis, dan bahkan ada satu potongan suara dari salah satu kurir yang menyebut bos besar Hendra. Meskipun wajah Hendra tak pernah terekam, tapi nama itu mulai beredar, menjadi gunjingan diam-diam di kalangan internal aparat. Di markas BIN, Bima bersama tim forensik digital sedang mengumpulkan data dari ponsel dan laptop milik Roni dan kurir-kurir yang tertangkap. Dan satu folder membuat seluruh ruangan mendadak hening. Di dalamnya, terdapat dokumen kontrak palsu, foto-foto paspor korban, hingga catatan transaksi dalam bentuk mata uang kripto. Semuanya mengarah ke satu nama sebagai pemegang dompet digital utama, Haji Wijaya Foundation, yayasan milik Hendra. Bima menatap layar dengan tatapan keras. Ia merasa darahnya mendidih melihat betapa tenangnya seorang pengusaha bisa memanipulasi sistem dan menjual manusia seperti barang dagangan. "Orang ini bukan cuma kriminal. Dia predator sosial," ujar Bima kepada atasannya. Maka keputusan pun diambil. Operasi penangkapan harus dilakukan, tapi dengan kehati-hatian tinggi. Sosok seperti Hendra pasti memiliki pengacara, koneksi, dan bahkan perlindungan dari pejabat yang tak tersentuh. Dalam hitungan hari, operasi skala nasional dirancang. Bima sendiri ditugaskan untuk ikut dalam penangkapan itu, karena ia sudah memahami pola pergerakan Hendra dan mengenali sebagian besar anak buahnya. Tapi ada satu hal yang membuat segalanya makin rumit. Ternyata Hendra akan menghadiri sebuah acara amal besar di hotel mewah 2 hari lagi, dan acara itu disponsori oleh pemerintah daerah. Penangkapan tidak bisa sembarangan. Semua harus tampak, bersih, agar media tidak membalikan narasi dan menyudutkan BIN. Hari acara tiba. Hotel mewah itu dipenuhi pejabat, tokoh agama, dan selebritas yang datang dengan pakaian glamor. Di tengah sorotan kamera, Hendra berdiri dengan senyum lebar sambil menyerahkan cek besar ke perwakilan panti asuhan. Tapi tanpa ia sadari, beberapa tamu ternyata adalah anggota tim khusus yang menyamar, termasuk Bima, kali ini tidak sebagai tukang bakso, tapi sebagai fotografer media. Di dalam kamera DSLR-nya, tersembunyi alat pelacak wajah dan transmisi suara. Sinyal dari markas sudah dikonfirmasi. Perintah diberikan lewat bisikan di earphone kecil di telinga Bima. Target terkonfirmasi. Tangkap dengan protokol bersih. Ulangi, protokol bersih. Bima perlahan mendekat, mengangkat kamera, lalu menekan tombol tersembunyi di bagian bawah. Dalam hitungan detik, 3 anggota tim lain langsung menyergap Hendra dari sisi kanan dan kiri, memasangkan borgol hitam khusus yang tak bisa diputus. Semua dilakukan secepat kilat sebelum tamu undangan sadar apa yang sedang terjadi. Seketika suasana berubah. Beberapa orang menjerit. Wartawan bingung harus memotret atau tidak, dan sebagian pejabat mencoba menghindari sorotan. Tapi kamera resmi milik BIN langsung mengumumkan, tersangka Hendra Wijaya terlibat dalam sindikat perdagangan manusia internasional. Saat ini diamankan untuk proses hukum. Suara itu menggema di seluruh ruangan, membungkam siapapun yang masih menyangka Hendra adalah malaikat dermawan. Dalam perjalanan menuju mobil tahanan, Hendra berusaha bersikap tenang, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kepanikan. Ia menatap Bima dan bertanya lirih, "Kau siapa sebenarnya?" Bima hanya menatap balik tanpa ekspresi. "Saya cuma tukang bakso, Pak," jawabnya singkat, lalu menutup pintu mobil. Kalimat itu menjadi simbol kejatuhan seorang penguasa gelap yang terlalu percaya diri pada topeng sosialnya. Namun di markas, berita lain muncul. Roni ditemukan tewas di sebuah penginapan kumuh di pinggir kota. Lehernya tercekik. Matanya terbuka lebar seolah menatap kematian mendadak. Tak ada jejak siapa pelakunya,
Tapi satu pesan ditinggalkan di atas meja, pengkhianat akan dibungkam. Bima membaca pesan itu dengan dahi berkerut. Jelas, ini belum selesai. Di balik Hendra, mungkin masih ada dalang yang lebih besar dan lebih kejam. Penangkapan Hendra Wijaya memang mengguncang publik, tapi bagi Bima, itu belum akhir. Data forensik yang didapat dari laptop Hendra justru membuka lebih banyak pertanyaan. Salah satu file berjudul L4NT4S_KB27 memuat rute pengiriman korban dari Kalimantan ke perbatasan Thailand, lalu ke Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Ada bukti keterlibatan agen asing, bahkan indikasi bahwa sebagian korban telah dipindahkan sebelum penggerbekan terjadi. Itu artinya, di luar sana, masih banyak perempuan Indonesia yang terjebak dalam cengkraman jaringan ini. Bima tak bisa tinggal diam. Dengan restu atasannya, ia menyusup sebagai ekspatriat fiktif bernama Anton Raharja, agen logistik yang ditugaskan di wilayah perbatasan. Selama 2 minggu, ia hidup dalam kesunyian, menyusuri jalur darat dari Kalimantan Utara menuju titik-titik rawan yang ditandai dalam dokumen Hendra. Di tengah hutan lebat dan pos bayangan, ia menemukan petunjuk, kontainer logistik yang dimodifikasi menjadi sel tahanan berjalan. Beberapa korban disimpan di dalam, tanpa ventilasi, hanya diberi makan 1 kali sehari. Dengan menyamar sebagai penyuplai bensin dan makanan, Bima akhirnya mendapat kepercayaan dari seorang pria tua berjenggot yang ternyata adalah pengatur jalur lintas. Lewat dia, Bima mengetahui bahwa bos besar dari seluruh jaringan ini ternyata bukan hanya Hendra, tapi seorang bekas diplomat Indonesia yang pernah menjabat di Kamboja, bernama Soeranto. Ia menggunakan koneksi kedutaannya dulu untuk memuluskan perdagangan manusia, menyamar sebagai konsultan bisnis yang sering keluar masuk Asia Tenggara. Penyelidikan jadi makin rumit. Soeranto tidak bisa disentuh secara langsung tanpa diplomatic clearance. Tapi Bima tak menyerah. Ia menyusun strategi, menjebak Soeranto dengan umpan, yaitu mengatur seolah ada muatan baru dari Indonesia yang hendak dikirim ke Phnom Penh. Bima bahkan merekrut seorang mantan korban yang berhasil diselamatkan, bernama Nia, untuk pura-pura menjadi bagian dari kiriman baru. Nia setuju, dengan satu syarat. Ia sendiri yang ingin menatap wajah pria yang menghancurkan hidupnya. Rencana berlangsung cepat. Di malam yang ditentukan, Soeranto datang ke lokasi transfer di sebuah dermaga ilegal di pinggiran Sihanoukville. Ia turun dari mobil mewah, mengenakan kemeja putih dan sepatu mahal. Namun begitu ia membuka pintu kontainer, bukan korban yang ia temukan, melainkan kamera tersembunyi dan tim anti-teror yang langsung menyergapnya. Bima muncul dari balik bayangan, menatapnya dengan dingin. "Permainan selesai, Pak Duta," katanya pelan. Penangkapan Soeranto menandai titik balik operasi besar-besaran yang melibatkan kerjasama lintas negara. Puluhan korban yang masih hidup diselamatkan dan dipulangkan. Ratusan dokumen palsu disita. Pemerintah Kamboja dan Indonesia akhirnya membuka jalur investigasi bersama. Nama-nama besar mulai disebut, termasuk oknum imigrasi, pejabat lokal, bahkan agen travel yang selama ini menutupi praktik ilegal dengan dalih pengurusan visa kerja. Nia, yang sempat menjadi umpan, kini memulai hidup baru. Ia mendirikan lembaga advokasi bagi perempuan korban perdagangan manusia. "Aku dulu dibungkam, tapi sekarang, aku ingin bersuara untuk mereka yang masih terperangkap," katanya saat diwawancara media. Sementara itu, Bima kembali ke markas, menolak segala penghargaan. Baginya, pekerjaan belum selesai. "Selama masih ada 1 orang yang diperdagangkan, aku belum bisa diam," katanya pada komandannya. Di akhir laporan, Bima menulis kalimat yang sederhana namun tajam, "Jalur ke Kamboja memang neraka. Tapi selama masih ada harapan, kita bisa balikan arah." Kalimat itu menjadi kutipan nasional, dicetak di koran-koran, dan dijadikan bahan kampanye besar untuk memberantas perdagangan manusia. Misi yang awalnya hanya penyamaran tukang bakso, kini telah menjadi perang besar melawan sistem gelap yang nyaris tak terlihat oleh mata publik. Kisah ini diangkat dari realita yang sering tak terdengar. Jangan biarkan kejahatan seperti ini terus terjadi di sekitar kita. Jika kamu suka cerita seperti ini, klik like, tinggalkan komentar kamu tentang bagian paling menegangkan, dan subscribe untuk cerita inspiratif dan mengungkap sisi gelap dunia yang jarang diketahui, hanya di channel Kisah Teh.